kita sharing aja, ini sharing tentang safety riding gitu. Karena sebenarnya kita semua bisa naik motor, kita semua bisa berkendara nih. Yang di sini gue yakin pasti bisa berkendara. Cuma masalahnya kita berkendaranya dengan cakap atau tidak. Itu kan. Bener gak teknik-tekniknya gitu. Nanti kalau gue ada salah misalnya, kasih tahu aja nggak apa-apa. Mungkin ada yang lebih benar nih, misalnya kayak Om Fatur, Om Epit gitu kan. Om Aldi, terus siapa lagi tadi? Om Iko, terus Om Dana, dia dulu bekas pembalap nih, pasti lebih tahu. Gitu. Pertama, kalau untuk riding itu ada 3 faktor. Pertama dari si ridernya, kitanya. Kedua adalah dari unitnya, dari si motornya. Ketiga adalah dari sekitar alam, jalanannya gitu, cuacanya. Itu 3 faktor yang mempengaruhi berkendara. Kalau untuk ridernya ini kita sebaiknya menggunakan gear set yang lengkap gitu. Helm, baju ya, baju lengan panjang atau jaket, celana panjang dan sepatu. Kalau perlu pakai sarung tangan. Kalau ini bisa untuk harian, meskipun ada risiko yang lebih besar dibanding kalau kita pakai full ini ya, full glove ya, sarung tangan yang full. Terus helm itu ada 2, ada full face, ada half face, dan sistem pengikatnya itu ada 2 juga, ada microlock. Microlock tuh yang kayak gini ya. Mana sini? Butuh bantuan sama Pak Gengsi gimana? Ini microlock namanya. Yang ini namanya microlock. Itu namanya microlock. Kalau ini namanya D-Daring, double daring, D-Daring. Kalau untuk harian bisa ini. Cuma kalau helm microlock nggak bisa buat race, tidak bisa buat balapan. D-Daring itu yang direkomendasikan untuk balap ya, untuk race. Jadi kalau teman-teman yang sering ikut race atau minimal victory lap di sirkuit itu sebaiknya harus pakai D-Daring. Gitu. Itu dari si ridernya. Kemudian kalau dari unitnya pastikan kendaraan kita itu layak jalan. Dari mesinnya udah ganti oli atau belum, dari tekanan bannya gitu. Terus dari surat-suratnya pastikan STNK-nya hidup. Terus knalpot nih ya, racing bagus. Kalau ketangkap polisi rasain. Gaspol. Ada jatuh. Lewat doang. Kayak gitu. Terus faktor ketiganya yang tadi gue bilang adalah dari lingkungan ya, dari alam. Entah itu jalanannya, entah itu cuacanya gitu. Kita harus bisa menyesuaikan alam. Dan untuk kendaraannya, untuk unitnya, kita harus bisa mengendalikan si unitnya. Jangan kita pakai motornya jadi liar. Kita nggak bisa mengendalikan si unit kita, gitu. Itu untuk faktor-faktornya. Kemudian untuk gini, ada yang tahu gak? Ini kenapa ini contoh deretan? Nah, kita sekarang bicara tentang riding ramai-ramai, misalnya touring gitu ya. Ini kan bisa banyak, cuma kita ambil 3 contoh. Ada yang tahu gak kenapa ini posisinya begini?
Kenapa? Biar nggak tabrakan. Biar nggak tuntun. Ada yang lain jawabannya? Tuh, ingatannya biar lebih jelas. Aduh. Itu benar. Jadi semuanya benar. Jadi banyak dari kita itu yang kalau touring itu pasti motornya sejajar semua nih. Itu sebenarnya paling nggak benar. Itu nggak benar. Kenapa? Ketika yang depan ada trouble, entah jatuh, entah apapun itu, pasti yang belakang lebih besar risikonya untuk kena. Gitu. Dan ada jarak. Kalau seperti ini kan, dan temen yang di depannya ini bisa ngeliat kan belakangnya ada di mana. Kalau di depannya ada trouble crash, minimal dia bisa menghindari kan. Gitu. Jadi sebaiknya ketika nanti teman-teman riding kita semua, ketika kita rolling city nanti, sebaiknya posisinya seperti ini. Gitu ya, agak-agak sini nggak apa-apa. Yang penting jangan segaris lurus. Itu risikonya gede banget, besar banget untuk bisa jadi crashnya ya. Gitu. Terus jaraknya juga gini. Kalau kita nggak bisa ngitung jarak meter, kita pakai hitungan 3 detik namanya. Karena respon tubuh, respon otak ke organ tubuh kita, terutama tangan dan kaki itu sekitar membutuhkan 3 detik. Jadi ketika misalnya yang di depan sudah ngelewatin pohon itu, patokannya ya, ngelewatin, kemudian yang di belakangnya itu sekitar 3 detik kemudian baru dia lewat. Itu jarak paling aman. 2 detik nggak apa-apa kalau teman-teman punya respon yang lebih cepat, respon tubuhnya. 1 detik agak susah tuh. 1 detik, apalagi di bawah 1 detik. Ban belakangnya belum lewat, ini udah di sampingnya nih. Ini udah paling, risikonya paling besar gitu. Itu untuk ketika touring ya, untuk riding ya. Terus kita ke ini, ke posisi riding. Banyak kita lihat di luar nih anak-anak yang naik motor ininya gini nih, angkang. Ini salah banget. Ini nih paling lebarnya harus segini, sejajar sama spion. Ini paling lebar nih segini nih. Pembalap di sirkuit aja, kalau lagi ngebut gak ada yang begini kan? Nggak ada begini. Pasti begini semua kan? Kecuali belok dia pasti ngebuka. Gitu. Makanya jangan gini, risiko lu kehajar dari samping gitu. Terus motor jadi nggak stabil gitu. Untuk itu untuk posisi riding ya. Terus nah banyak teman-teman nih pasti ini terutama untuk berkendara jarak jauh ataupun race ya. Teman-teman pasti megangnya begini. Bener gak? Ini ya, gue contoh di sini ya. Perhatikan tangan kanan aja. Pasti teman-teman begini. Ya. Bener gak? Pasti pegangnya gini. Ini nggak salah. Cuma kurang tepat. Tangan jadi cepet pegel sebenarnya kalau begini. Nih, ini begini tuh gak? Apalagi kalau naik motor-motor sport ya, motor fairing. Itu pasti lebih pegel. Yang benar adalah ini ya begini nih. Ini begini. Gini, agak dibuka ini. Jadi yang main tangan kita gini. Jadi yang main tuh ininya. Kalau gini, pegel banget. Kenapa pembalap-pembalap itu berapa lap juga masih oke aja? Karena mereka pegangnya gini. Yang benar tuh begini. Gini, jadi kita megang gini. Ini yang benar. Praktekin aja kata teman-teman. Kami dari Ayo Indonesia ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Divisi YRAN Community atas supportnya selama ini. Yamaha, Hold Your Soul!